Suara ini adalah Ke Yuheng. Tanda seru. Kepala buaya yang sangat besar menggelengkan, dan hampir tidak bisa berdiri kokoh. 5 leluhur dari Kaisar Ke yang bermartabat ada di sini. Bagaimana Anda bisa melawan ini? Apalagi, 5 leluhur Kaisar Ke yang bermartabat datang untuk menggertak suku-suku ini, bukan? Yang membuat krokodile semakin putus asa adalah jutaan tentara dan jenderal telah terbunuh di langit. Pemandangan jutaan lampu yang turun benar-benar luar biasa. Tetapi sebagai perbandingan, 7 juta pasukan koalisi dari 12 ras mereka jelas terisi. Keuntungan besar. Tapi hanya dengan satu pertarungan, pembangkit tenaga listrik dari 12 suku mereka runtuh seperti mereka dicincang. Keruntuhan ini tidak ada hubungannya dengan moralitas, tetapi kehancuran total. Setelah manusia buaya melihatnya dengan jelas, dia hampir saja memuntahkan darah. Tentara jutaan benar, tetapi tidak ada yang memberitahunya bahwa dia adalah setengah dari bandit di kota Feng Shui. Ingin tahu bagaimana kota Feng Shui ada? Itu adalah keberadaan yang menahan darah manusia, tetapi telah diculik dan dirampok di langit berbintang sepanjang tahun, dan benar-benar menjilat darah. Dapat dikatakan bahwa tentara di Tiangwan dengan kekuatan penangkis paling kuat di pengadilan surgawi, pertempuran yang dialami, atau noda darah di tangannya, tidak lebih baik dari para bandit ini. Bahkan gaji militer yang dikirim oleh pengadilan surgawi kepada Kaisar Tiangwan berani untuk merampok, dan bahkan tuan dari bagian rahasia istana surgawi berani membunuh. Dapat dibayangkan betapa menakutkan keberadaan di hati mereka. Para dewa dan iblis di seluruh langit mengatakan bahwa umat manusia adalah hewan yang murah, babi dan anjing. Tetapi itu hanya untuk mengatakan itu ke istana Yan Huang. Tetapi jika Anda adalah orang yang kuat menghadapi kota Feng Shui, ke klan penguasa 12, di mana hewan murah jelas merupakan sekelompok iblis pembunuh. Sial, bukankah itu berarti kota Feng Shui telah mengirim total 500.000 orang kuat untuk membantu klan Kaisar Ke? Ini jauh lebih dari 500.000 juta. Dan separuh pasukan yang tersisa membuat buaya muntah darah, yang jelas merupakan elit-elit klan Kaisar Ke. Kedepan, basis kultivasi terlemah juga ada di alam Raja Ilahi. Di 3.000 Dao Realem, Dao Sovereign berdiri, dan tingkat para dewa di bawah komandonya dapat dilihat dari tingkat ketat para dewa. Jika Raja Dewa membunuh dewa biasa, itu bukan ayam dan anjing. Dapatkah dia disebut Raja Dewa? Keyuan juga berseru dengan suara yang dalam dari samping. Tidak. Klan Kaisar Ke, kami benar-benar ingin membawa kami. Ledakan. Dalam sekejap, formasi penjaga suku buaya Tyrant goyah. Meski suku kecil, ini adalah wilayah yang telah dioperasikan suku buaya Tyrant selama bertahun-tahun, dan menempati tempat yang menguntungkan. Tapi di depan ahli lama seperti Ke Yuheng, efek yang dapat dimainkan oleh susunan penjaga klan buaya miliknya hanya untuk membuat mereka mati nanti. Sungguh seorang kaisar, dia tidak berani pergi ke pengadilan surgawi untuk mengganggu kita, itu mengganggu kita. Buaya sangat marah. Tetapi omelan garis keras itu benar. Melihat serangan yang disapu dan dihancurkan jutaan elit, saya tidak takut itu palsu. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Qin Yichen benar. Klan Dike sekarang menahan amarahnya, memakan 2 kekalahan berturut-turut, dan tidak bisa mengalahkan Raja Pemetik Bintang, dan tidak bisa membersihkan rerumputan Anda. Jutaan elit ini cukup untuk melawan puluhan ribu tentara, dan kontrasnya adalah tingkat yang sama dari tentara surgawi dan kaisar lainnya. Dibandingkan dengan ras kecil ini, apakah itu teknik budidaya kekuatan supernatural atau penyebaran harta magis berskala besar? Mereka semua dihancurkan. Di mana pertempuran ini? Ini jelas pembantaian sepihak. Kuncinya hanya 1 juta elit. Manusia buaya mungkin memiliki rencana untuk menjadi tangguh. Tetapi melihat Ke Yuheng, yang hampir menghancurkan jajaran penjaga klan Tuan Buaya, dia benar-benar terbujuk. Cepat. Umpan cepat untuk Master Star Chaser. Biarkan tentara surgawi datang membantu. Memanfaatkan fakta bahwa formasi penjaga dapat mendukung Ke Yuheng untuk sementara waktu, krokodile dengan cepat mengeluarkan perintah panggilan dan langsung menghubungi Raja Star Chaser. Sovereign, countertif Kaisar Ke datang untuk menyerang kita. Sama seperti dugaan Qin Yichen, Star Riching King untuk sementara menarik pasukannya, bukan kembalinya kelasnya. Tentara bersembunyi di medan bintang terdekat, memanfaatkan cahaya dan diri musuh, selalu mencari peluang. Dan mendengar seruan yang tidak jelas untuk meminta bantuan dari buaya tirani. Raja Star Chaser tidak bisa menahan matanya yang basah kuyup, dan jalan rahasia pun datang. Apa kau yakin 1/2 juta preman kota Feng Shui ada di sini? Dan klan Kaisar Ke juga telah memindahkan 1/2 juta elit? Aku yakin. Belum lagi para bandit ganas itu. Mereka adalah 500.000 klan Kaisar Ke. Dan terakhir kali itu adalah basis budidaya Raja Dewa. Raja, ini adalah pencuri balasan Kaisar Ke yang telah memanggil elit untuk membunuh kita. Kamu tidak bisa mati. Menyimpan. Mata Raja yang menangkap bintang berkedip. Para elit di atas 500.000 alam Raja Dewa. Ini untuk mengekstraksi semua pilar Wen Tiangwan. Kuncinya adalah di mata Raja meraih bintang. Ada banyak bintang di mata. Kamu tenang dulu. Kamu lihat dengan jelas.
Ada 3 Tuan Wen Tiangwan. Ini masalah besar. Lihat dengan jelas. Sudut mulut manusia buaya berkedut, dan pada saat ini, dia mendengar ledakan. Hantu buaya raksasa yang bercokol di langit langsung terkoyak oleh tangan 36 Kaisar Ke Yuheng. Niat membunuh Ke Yuheng luar biasa, dan kekuatan keilahiannya bahkan lebih luar biasa. Saat berikutnya telapak tangan dewa jatuh dan berubah menjadi segel yang mengerikan, secara langsung memotret pemimpin aliansi 12 bangsa menjadi awan darah. Kabut darah pecah. Manusia buaya berdiri, memercikkan darah ke wajahnya, dan melihat kedua tetua di kota Feng Shui dari ras manusia. Mereka membantai Erlang dari 12 ras mereka dalam pertempuran. Dengan kekuatan mereka, mereka sepertinya memotong-potong sayuran. Tuanku, itu benar. Ayo, Ke Yuheng telah melanggar formasi penjaga klan kita. Buaya juga diam-diam memaki di dalam hatinya. Sial, Ke Yuheng tidak ada di depanmu. Tentu saja kamu tidak terburu-buru. Tapi beraninya dia mengatakan ini. Terlebih lagi, mereka takut pada Ke Yuheng. Tetapi dengan kekuatan Raja Penangkap Bintang, tentu saja mereka tidak takut. Ada ekspresi dingin di mata Raja Pemetik Bintang. Dan dia berkata dengan suara yang dalam. Raja ini tahu. Kamu tunggu. Yakinlah. Karena kamu telah memutuskan untuk setia kepada Istana Surgawi. Maka Raja ini tidak akan membiarkan anti pencuri mengganggumu. Bagaimanapun, King of Star Reaching menyingkirkan pesan itu. Dan kroni di sekitarnya juga berkedip. Klan Kaisar Ke tidak bisa duduk diam. Setelah 2 kekalahan berturut-turut, saya ingin mendapatkan kembali keagungan dari rerumputan dinding itu. Dengung, klan Kaisar Ke hanya sekuat itu. Raja Pemetik Bintang itu acuh tak acuh. Dan tiba-tiba dia melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan keras, kumpulkan seluruh pasukan, dan segera serang Wen Tianpas. Kroni di sampingnya tercengang sejenak. Raja akan bergerak sesuai harapannya, tapi... Tuanku, bukankah kita harus mengirim pasukan untuk mendukung klan Tyrant? Raja Pemetik Bintang berkata dengan acuh tak acuh, apakah menurutmu mereka yang berada di pagar itu penting? Atau apakah mereka penting? Orang kepercayaan itu terkejut, ekspresinya sedikit rumit. Tetapi kemudian dia berhenti berbicara dan segera mengerahkan seluruh pasukan. Dan bahkan setelah dia memahami arti Raja Pemetik Bintang, dia tidak merasa ada yang salah. Seperti yang dikatakan Raja Petik Bintang, dibandingkan dengan Wen Tiangwan, seperti apa hidup dan mati dari rumput dinding itu. Hehe, klan Nike sedang putus asa dan putus asa. Aku ingin menggunakan klan kecil untuk mengambil pisau dan ingin bergengsi. Lalu sesuai keinginan mereka. Orang tua itu sangat pandai bertarung sendirian. Tapi sayangnya, tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan Raja.